Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan psikologi dalam studi Islam. Sebagaimana diketahui bahwa tingkah laku dan jiwa manusia itu menjadi perhatian dalam studi Islam. Misalnya perilaku manusia ya, secara hukum ya, apakah misalnya dia melakukan kewajiban-kewajibannya, dia misalnya apakah mematuhi aturan-aturan negara ya. Ini di dalam kajian ya, fikih ya. Kemudian apakah dia percaya kepada Allah, kepada Nabi. Nah, ini nanti di dalam ilmu tauhid. Kemudian terkait dengan penyucian hati dan jiwa, bagaimana membersihkan hati, membersihkan jiwa, melakukan amal-amal yang baik dan memiliki akhlak yang terpuji, ini dalam kajian-kajian tasawuf. Nah, kajian-kajian yang ada ini masih kajian-kajian yang itu ya berdasarkan kajian-kajian terdahulu ya, abad-abad klasik ya, abad pertengahan. Sedangkan kita hidup di abad kontemporer ya, secara uh, amaliyah mungkin itu tidak bermasalah ya, tetapi dalam perkembangan kajian-kajian ya studi Islam, nah kajian-kajian ini harus dikembangkan ya lebih jauh, apalagi di Sunan Kalijaga kita mempunyai jargon ya atau konsep integrasi interkoneksi, di mana ilmu-ilmu keislaman ya, Quran, hadis ya, kemudian uh, fikih, tauhid, tasawuf uh, ya, dan ilmu-ilmu lainnya itu nanti diintegrasikan, diinterkoneksikan dengan kajian-kajian ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Nah, bagaimana nanti? Nah, ini kita misalnya menggunakan pendekatan uh, sosiologi ya, psikologi ya. Ini kita terkait dengan ya berbagai madhab ya, banyak sekali di dalam psikologi. Jadi secara umum ya kita melihat ya ajaran-ajaran Islam itu banyak yang terkait dengan psikologi. Misalnya di dalam ayat Quran ya ada ya firman Allah ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar ya. Misalnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu. Nah, ini yang seperti apa? Sholat yang seperti apa? Oh, sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi banyak orang yang ternyata pada ya kenyataannya sudah memenuhi syarat rukunnya, tetapi mereka masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apakah ada yang salah? Oh, ternyata uh, ya ini innaha lakibiratun illa alal khosyin. Oh, ini berarti harus khusyuk. Nah, khusyuk itu seperti apa? Nah, kemudian konsep-konsep khusyuk ini di dalam kajian-kajian ya turos tradisi Islam dalam kitab-kitab kuning, kemudian dicari definisinya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya atau bagaimana untuk menggapai kehusyuan itu. Jadi bukan berarti kita ya tiba-tiba langsung meloncat ke kajian psikologi atau ilmu lainnya, tetapi kita tetap menggunakan tradisi atau turos atau kajian-kajian pemikiran ulama masa lalu. Karena apa? Karena pemikiran ulama masa lalu ini adalah sebagai ini ya genealogi atau silsilah untuk kita mencapai kepada otoritas tertinggi di dalam syariat Islam, yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menafikan ya, tidak mau menggunakan kajian-kajian turos ulama kita sendiri, nah itu kita berarti meloncat ya. Jadi di dalam pengetahuan itu tidak bisa ya kajian-kajian apa kontemporer pun ya, dalam kajian filsafat, kajian sosiologi, antropologi, itu semuanya harus ya kita mengacu ya atau
menggunakan ya karya-karya orang-orang yang apa ada di dalam perkembangan uh, ilmu tersebut. Jadi misalnya filsafat ya tetap mengajunya paling awal ya kepada Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian nanti kepada orang-orang ya setelahnya filsafat abad klasik, abad pertengahan, baru nanti kepada filsafat abad kontemporer. Kita juga seperti itu. Jadi misalnya itu ya tentang sholat ya. Sholat itu berarti yang bisa tanha anil fahsya'i wal munkar itu waqimus sholata lidzikri, yang ingat kepada Allah, yang innal kabiratun illa alal khasyiin ya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Nah itu. Jadi uh, orang-orang yang mereka yakin ya bahwa mereka ini akan ketemu dengan Tuhannya ya, wa annahum ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Tuhannya. Atau misalnya di dalam hadis antak budallaha ka'annaka tarahu ya, beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah, Allah itu mengawasi kita. Jika kita tidak merasa Allah mengawasi kita, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka, bahwa Allah itu ya akan selalu mengawasi kita. Itu. Jadi konsep-konsep itu kemudian dikembangkan ya melalui pendekatan psikologi. Ya nanti menggunakan skala-skala tertentu, menggunakan metode-metode atau teori-teori tertentu yang ada di dalam psikologi untuk melihat bagaimana kajian atau ya ajaran-ajaran Islam itu dilihat ya melalui disiplin ilmu lain. Misalnya pengaruh zikir terhadap motivasi belajar. Nah ini nanti apakah memang zikir itu berpengaruh terhadap motivasi belajar atau tidak ya, atau misalnya zikir yang berpengaruh terhadap motivasi belajar itu zikir yang seperti apa. Orang itu kalau zikir terus ingat kepada Allah maka akan banyak pahalanya. Apakah dengan banyak pahalanya dia otomatis akan uh, hidupnya termotivasi terus, akan semangat ya, terutama untuk belajar. Nah itu harus diteliti ya zikirnya bagaimana, kemudian motivasi yang seperti apa, itu perlu nanti diteliti. Kemudian pengaruh ibadah terhadap perilaku kehidupan sehari-hari. Misalnya orang yang puasa dalail ya, puasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan untuk puasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik itu, ayam tasyrik. Nah itu bagaimana? Apakah mereka itu benar-benar bisa ya sesuai dengan tujuan puasa, mengendalikan diri, nafsu dan amarahnya, atau tidak, atau hanya pindah makan saja dari makan biasanya sarapan pagi kemudian menjadi sarapan malam, atau ya apakah itu berpengaruh karena dia juga akhirnya badannya terasa ringan ketika tidak banyak makan, tidak banyak minum, atau bagaimana. Nah itu perlu ya dilihat ya menggunakan dengan ya wawancara, dengan observasi, dengan penilaian-penilaian. Kalau menggunakan kuantitatif nanti bisa menggunakan skala-skala tertentu dengan kuesioner dan lain sebagainya. Nah itu. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya bahwa ya kajian-kajian ya terutama terkait dengan tingkah laku dan hati manusia ya, seperti kajian-kajian tasawuf ini tidak lagi kajian-kajian yang teoritis, tetapi kajian-kajian yang yang praktis, dan kajian-kajian yang itu ya memang dilakukan oleh orang-orang sekarang ya, jadi tidak hanya konsep-konsep teoritis. Mungkin hasilnya ya satu daerah dengan daerah yang lain, satu jamaah dengan jamaah yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, seperti studi kawasan ya mungkin juga bisa berbeda ya. Jadi tidak bisa sama, tapi itu keunikan ya dari masing-masing kajian yang dilakukan oleh para peneliti. Kalau semuanya sama ya itu malah nanti homogen ya, ya jadi tidak lagi ada yang unik ya. Itu ya seperti motor modelnya hanya satu, nah itu tidak variatif ya, tidak menjadi menarik untuk dilihat ya. Nah itu. Nah kemudian ya
kalau pendekatan ya psikologi di masa klasik menggunakan pendekatan kualitatif ya. Jadi kalau dulu ya psikologi ya pakai ini ya pendekatan kualitatif untuk ya dengan wawancara dengan apa namanya uh, ya bagaimana ya, memahami konsep-konsep ya misalnya tentang tiket dan lain sebagainya. Nah, masa kontemporer ini pendekatan kualitatif eh, kemudian nanti banyak digunakan ya, apalagi banyak software-software yang bisa digunakan untuk penelitian kuantitatif ya, baik itu software yang berbayar maupun yang gratis ya, kemudian juga untuk apa ya metode-metode yang digunakan untuk analisis juga sudah sangat banyak. Nah, pengendalian kuantitatif ini digunakan untuk melihat ya bagaimana validitas, kredibilitas dan keabsahan sesuatu yang ingin diukur. Apakah penilaian itu sesuai ya? Apakah misalnya trigger yang berpengaruh ya, terhadap motivasi itu sudah sesuai atau tidak. Tetapi lagi-lagi ini adalah sifatnya relatif dan interpretatif. Jadi itu tidak mutlak ya, itu hanya ya penafsiran uh, orang yang membaca data tersebut ya. Jadi mungkin satu apa penelitian beda orang yang membaca, beda yang menafsirkan, nanti hasilnya juga akan berbeda ya, walaupun fenomena atau ya kenyataan yang diteliti itu ya sama ya. Karena apa? Karena ya, orang dengan bacaan masing-masing, dengan pengalaman masing-masing, dengan mungkin aliran ya kalau dalam kajian psikologi ya aliran psikologi masing-masing atau aliran penafsiran ya dia kontekstual atau tekstual itu juga nanti sangat berpengaruh. Nah, jadi pendekatan-pendekatan seperti ini ya bukan untuk kemudian untuk membandingkan ya yang lebih baik yang mana, tetapi untuk saling melengkapi. Jadi kajian psikologi ya tanpa ya studi Islam ya itu bagus ya, tetapi tidak bisa memotret ajaran-ajaran Islam ya yang khas secara keseluruhan. Begitu juga kajian-kajian studi Islam tanpa menggunakan kajian psikologi ya bisa memotret kajian khas dari ajaran Islam itu, tapi tidak banyak data-data yang bisa diperoleh ya, terutama dari perkembangan teori-teori yang ada di dalam psikologi. Oleh karena itu ya dengan adanya integrasi interkoneksi itu maka ya kajian Islam ini ya, nanti bisa dilihat dari berbagai sudut ya, berbagai perspektif, nanti akan menghasilkan perspektif yang berbeda, bukan berarti yang satu benar yang atau salah, tapi semuanya itu saling melengkapi. Ya, apalagi terkait dengan apa media apa zaman-zaman digital ya, dengan adanya media sosial dan media yang memudahkan kita untuk berbagi satu dengan yang lain, itu akan semakin cepat ya kajian-kajian perkembangan pengetahuan yang apa yang telah dilakukan. Jadi tidak seperti dulu yang itu eksklusif dan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Mungkin itu untuk kajian kita tentang pendekatan psikologi dalam studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.